Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube saya Raden Arya Pradana. Pagi hari ini saya kedatangan tamu. Yang datang ke sini itu niatnya itu iseng-iseng berhadiah, undian berhadiah. Nek sembuh ya alhamdulillah, nek enggak ya enggak apa-apa. Tapi Allah itu berkehendak untuk membukakan hati dan pikirannya dengan segala sesuatu keajaiban yang saya coba tunjukkan. Nah, masalah ini sederhana karena masalah di masa lalu. Dan saat ini berumah tangga, suaminya bekerja di suatu tempat karena masalah persaingan bisnis. Nah, mau tahu gimana cerita selengkapnya? Jangan lupa untuk subscribe, like channel YouTube Raden Arya Pradana. Nah, ini ada 2 orang, pasang suami istri. Ya, insya Allah kita akan berdiskusi dari hati ke hati dan insya Allah ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Ada Mas Agung ya? Iya. Mas Agung dan Mbak Yuni. Dari mana Mas Agung aslinya? Aslinya Jogja. Jogja. Sekarang tinggal di Bantul di Manding. Bantul Manding. Jalan Parangtritis. Jalan Parangtritis. Mbak Yuni aslinya mana? Bantul. Bantul juga. Iya. Asli Bantul. Asli Bantul. Asli Bantul. Iya. Pertanyaan selanjutnya, mau berikhtiar apa sama saya? Ya intinya pengen pusing saya cerita lama ini sembuh. Sehat kembali. Iya. Sehat. Mbak Yuni? Saya pengen seperti dulu lagi. Oh, ya nggak galak-galak lagi. Gitu. Iya. Ya nggak galak-galak lagi, terus lebih perhatian, lebih emosinya terkontrol gitu ya? Iya. Emosinya terkontrol karena saya pengen apa ya? Mas Agung itu punya niat gitu loh, punya niat misalnya kayak ini kan sudah 1 minggu tidak kerja, tapi itu apa sih yang aku tuh harus apa gitu loh Mas Agung, misalnya ada greget ya gitu, ada greget kalau misalnya saya sudah diskusi sama Mas Agung, kalau Mas Agung memang tidak mampu lagi itu saya sudah menyarankan ya udah Ini, insya Allah kita ikhtiar sama-sama. Tadinya saya mau menghukum ini berdua nih, datang ke sini nggak niat, tapi akhirnya ya itu istilahnya itu bukan mau ngetes ya, apa iyo denarnya begini ya udah, ya tapi ya nggak apa-apa, itu kan pribadi ya, itu kan pribadi. Tapi yang bisa saya hargai adalah kesini itu karena ingin membahagiakan ibunya dan mertuanya. Mas Agung pengen bahagiakan ibunya, Mbak Yuni pengen bahagiakan ibu mertuanya. Ya, ibu mertua sama lah. Yang namanya kita udah tekan kontrak. Tekan kontrak itu nggak hanya tanda tangan di depan penghulu. Tanda tangan itu langsung sama Gusti Allah. Jadi mertua kita ya udah kita terima. Walaupun apa mertuanya Mbak Yuni kadang-kadang ngomongnya agak gimana ya telan aja. Karena memang kurang lebihnya orang tua itu ya kita harus yang noto hati, nggak usah jauh-jauh. Mertua saya juga gitu, tapi saya beranggapan bahwa ya itu karakternya. Sayangnya mereka kepada kita bentuknya itu bisa macam-macam. Dukungan mereka itu bentuknya bisa macam-macam. Tapi yang jelas ketika kita ada masalah, insya Allah kita
minta restu dari orang tua. Ya, kalau nangani perkara-perkara yang besar diminta tolong sama klien saya itu pasti minta tolong doakan tuh dari mama papa saya, dari ibu mertua saya. Almarhum bapak saya kirimin suratul fatihah. Kita ngirimin suratul fatihah itu tuh berkahnya itu untuk almarhum bapak mertua dan berkahnya untuk kita. Terus kemudian dari anak-anak saya dan istri saya, itu saya selalu seperti itu. Karena perkara itu ketika kita menghadapi suatu perkara dan kita tersudut atau kita diserang dengan sesuatu yang nyata maupun tidak nyata, itu tuh kita punya perisai. Perisainya berapa lapis tuh? Dari orang tua kita 2, pak, ibu bapak kita. Dari mertua kita 2, ya kan? Ibu walaupun sudah meninggal itu masih berlaku berkat perisai itu. Saya waktu itu pernah dibilang, benar ya, masa orang sudah meninggal kok bisa mendampingi? Ya saya bilang itu tuh bagian dari kepercayaan kita yang harus kita hormati. Karena apa? Karena Allah itu kalau berkehendak itu udah macam-macam. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan yang mustahil bisa menjadi mungkin. Contohnya pernikahan kalian. Secara logika itu dengan macam-macam ketidaksetujuan dari keluarga masing-masing itu kan semuanya itu kalian bisa hadapi sama-sama. Dulu bisa, saat ini masalah ini insya Allah juga bisa. Terus Mas Agung apa yang Mas Agung rasain? Dulu jadi ada masalah pekerjaan itu, pada suatu puncaknya itu saya mau beresin, menyelesaikan pekerjaan itu kan. Nah di hari itu saya tiba-tiba udah blank. Itu terjadi puasa tahun ini. Blank, saya sehari hampir 12 jam itu saya nggak pulang. Akhirnya saya bisa pulang. Terus dari situ saya merasa sebulan setelah itu pusing itu sering terjadi, sampai puncaknya kemarin, seminggu kemarin lah, pusing bener-bener. Kalau untuk naik motor itu bisa, cuman untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, terutama pekerjaan kantor itu susah. Saya hampir nggak punya ide, nggak punya apa yang saya bicarakan sama orang-orang kantor, cuma tertentu itu. Kalau situ kan ada berapa usaha ya, 4 usaha besar. Cuman di satu sisi di ayam ini saya agak susah, bener-bener gitu. Persaingan bisnis itu macam-macam. Misalnya dari bisnisnya sendiri itu ada yang nggak suka, atau dalam ini kebetulan Mas Agungnya alhamdulillah sama ownernya, sama direksinya yang punya itu dipercaya, yang mengelola ya, yang beroperasi, mengoperasikan semuanya termasuk keuangan ya. Ya artinya dalam satu usaha tersebut itu keputusan Mas Agung dan pemikiran Mas Agung itu menjadi pertimbangan utama bagi owner untuk melakukan atau mengeksekusi suatu kebijakan seperti itu ya. Iya. Dulu malah sempat berpikiran bahwa kalau orang luar itu tahunya bukan atas nama dia nggak apa-apa kok, atas nama sing anu nggak apa. Jadi saya seringnya maju karena apa ya, si owner ini mungkin kalau berhadapan dengan orang-orang nggak secara protokoler dia agak nggak betah gitu ya. Jadi saya maju ke dinas, walaupun memang itu saya tugas saya kan, maju ke dinas, maju ke ini. Nah kebanyakan orang-orang tahu yang di luaran itu bahwa yang di situ
sebagai otaknya itu saya gitu, bukan si owner ini. Padahal secara kalau di internal ya teman-teman di sana di kerjaan itu tahu kalau yang pokok juga ownernya gitu. Tapi ya orang luar-luaran kebanyakan menyangkanya bahwa saya yang jadi tokohnya. Dan dulu saya secara nggak sadar bahwa saya bangga ke situ, ternyata itu jadi memberatkan buat saya. Nah sebenarnya sih nggak apa-apa, semuanya itu bisa dijalani. Kalimatnya kan jelas, orang-orang tahu otaknya, tokohnya Mas Agung. Lebih jauh lagi, oh berarti kalau kita mau menghancurkan bisnis ini, gimana caranya? Ya kita harus mendapati tokoh-tokohnya dulu. Kan ya itu perang strategi, perang pikiran, perang psikologi juga. Jadi seperti itu misalnya. Jadi insyaallah nanti kapan saya waktu di Solo, saya kasih tahu ya kita main-main Ke sana. ya, masa ke toko material yuk sana nih. Ya ini lucu lah, tapi ya ini insya Allah jadi bahan apa ya, bahan renungan buat kita, bahwa kadang keajaiban Allah itu kita nggak tahu datangnya itu kapan. Pertolongan Allah itu kita nggak tahu datangnya kapan. Dari sesuatu yang tidak terduga, mungkin itu bisa menjadi suatu solusi dari masalah kita. Seperti itu. Ya terus terang aja, yang saya dapat itu adalah ini badan ini pengennya itu disingkirkan, termasuk dibuat rumah tangganya nggak harmonis, termasuk sama ibunya ya kadang-kadang galak ya, dan sama istrinya juga galak. Jadi apa ya, tujuannya itu supaya Mas Agung itu tersingkir. Nah, kalau mundur ya, saya tadi sempat minta dia mundur, masih saran dia mundur. Tapi kalau sudah begini ceritanya, ya jangan mundur. Insyaallah kita ikhtiar sama-sama, mudah-mudahan ada jalan keluar. Datang sana nanti. Ini ada kumis ya. Ya insyaallah minggu depan lah. Minggu depan atau ini insyaallah nanti ada waktu sana. Jadi itu sih. Memang sekarang Mas Punggi agak nyebelin ya? Bukan galak sih, cuman Mas Agung itu kan orangnya itu penyayang gitu loh, dari dulu suka bercanda dirinya. Tapi itu kalau semenjak pekerjaannya beberapa tahun terakhir ini itu kayak kurang perhatiannya apa ya, kayak dia suka diem gitu loh. Padahal kan biasanya itu sama anak sama istri kan suka begitu apa gitu. Cuman sekarang itu kok jadi kayak diem. Tapi nggak ada selingkuhan ya? Wah buat dunia Allah. Bukan aku tahu. Lah gemuk gini mana ada yang mau kamu? Wah, orang itu jangan lihat gemuknya. Jangan lihat gemuknya. Kadang-kadang ngelihat itu mau gemuk mau gimana, ngelihat dompetnya. Oh sama istrinya aja gak ngasih duit loh. Dia nggak ngasih duit. Ngasih kartu kredit. Tapi kan kartunya kan dipegang semua. Enggak semua, cuma satu. Oh, cuma satu tapi isinya yang paling banyak. Soalnya yang di bawahnya sudah dihabiskan. Jadi ini ya mungkin enggak apa ya, ya ngobrol-ngobrol ini tuh insya Allah jadi bahan renungan kita, bahwa Allah punya caranya untuk menyelamatkan kita, dan Allah punya jalannya untuk memberi arahan ke kita di mana kita harus melangkah. Karena Allah itu maha segala-galanya.
Pikiran kita itu terbatas kok, terbatas sekali, terbatas sekali. Saya pernah ditanya, dan Arya kok seperti ini ya hidup saya? Ya memang seperti itu, saya bilang. Tapi kok jangan melihat ke atas. Kalau ke atas bisa apa yang boleh lihat ke bawah. Saya ajak, waktu itu pejabat saya ajak makan emperan, bingung. Ya. Oh, nggak pernah dulu, udah mungkin hampir belasan tahun dia sudah tidak, mungkin jarang kali ya ke tempat di pinggir jalan emperan. Ya saya juga nyari emperannya juga bukan emperan yang gimana-gimana, tapi bisa untuk merefleksikan diri. Gitu. Akhirnya apa? Ya dia bisa menjadi lebih tidak ngoyo, lebih menjadi pemaaf dengan semua masalah-masalah. Dan itu, berdamailah dengan kondisi kita. Berdamailah dengan kondisi kita. Saya sama istri saya juga sering bertengkar. Bertengkar. Tapi saya jadikan pertengkaran itu tuh sebagai suatu cara untuk mengenal istri saya. Dan ya kalau saya ya, pertengkaran saya itu membuat saya tambah sayang. Saya loh. Saya juga. Kalau saya loh. Hari ini ngapusi ya. Kalau saya. Nek saya itu nek bertengkar sama istri gitu. Ya di depan mertua saya. Tapi jadi deket. Contoh yang baik yang ada dalam kehidupan saya dan istri serta keluarga saya diambil. Yang jelek, yang buruk dibuang. Jadi berusaha untuk berbagi suka, berbagi duka, berbagi semuanya. Itu artinya mulailah untuk mencari berkah ridho perisai saya ya. Kenapa saya bilang perisai? Saya soalnya pernah merasakan sendiri saat saya menangani suatu perkara, effort yang saya pakai itu tidak berat. Dan waktu itu ada paranormal itu melihat perisai, istilahnya itu ada ini, dan saya hitung itu urutannya benar. Yang melihat mungkin bisa tahu. Nah, kalau ada masalah, mintalah balik ke istri dan ibu. Nah, ini hukumannya sekarang saya peringat. Saya bersihin sekarang. Alhamdulillah. Itu tadi Mas Agung memang, saya itu apa-apa lapor Mas Agung, cerita Mas Agung, tapi itu Mas Agung tidak bisa berbagi ke saya. Kalau punya masalah apa itu cenderung dipendam sendiri. Karena mentalnya kurang kuat. Ya Mas Agung itu selalu kasihan bilangnya, gitu. saya nggak mau. Nanti lama-lama itu kasihan, udah cantik-cantik kok ketawa sendiri jalan gitu. Kan gini, Mas Agung itu selalu bilangnya tidak mau kamu itu terbebani gitu. Padahal tuh saya ya ingin gitu loh, maksudnya diceritain apa gitu. Ya intinya gini, ya buat Mas Agung boleh cerita, tapi yang di luarnya, yang di dalam jangan. Nanti stres loh. Masak harusnya ngasih gula, kasih garam. Itu juga bisa, karena ada pertimbangan suami yang ini. Saya juga, istri saya menuntut. Setiap kali saya ada masalah, pasti saya bilang, bertanya, saya nggak kenapa-kenapa toh. Iya, itu sering pasti. Tapi saya kalau misalnya saya benar-benar lagi perkaranya besar,
saya tuh pas tidur doa dunia saya kemarin saya nggak ada angin nggak ada hujan, saya minta dimanjain sama istri saya apa tuh ya kadang-kadang ya itulah itu suami istri itu, tapi ya itu cara kita untuk saling untuk lebih menyayangi, iya caranya beda-beda. Itu masing-masing punya karakteristik sendiri-sendiri. Ada yang apa ya, ada yang ibaratnya itu harus romantis itu, ada yang menuntut itu, ada yang biasa saja, ada. Karena saya belajar dari orang tua saya dan mertua saya. Alhamdulillah mertua saya itu yang memisahkan adalah kematian. Itu saya belajar dari situ. Walaupun saya tidak tahu nantinya akan seperti apa di kemudian hari, tapi pelajaran itu saya ambil. Dan saya cuma mau bilang kepada Mas Agung dan Mbak Yuni, mulai sekarang cobalah untuk saling berbagi. Kalau Mas Agung itu kalau ada masalah, berbagilah istri yang menurut Mas Agung itu bisa diceritakan. Tapi dilihat kondisinya. Kalau kamu cerita sedikit ini tengkleng-tengkleng ya ceritain. Sakit kok. Iya. Mau nanya apa lagi? Ya apa ya, lu mau nanya apa? Padahal di sini nggak niat. Gak niatnya itu karena saya mengeluarkan air mata nih, terharu saya. Sedih. Ember. Bukan nggak niat ya, cuman dari kemarin kan apa ya? Saya itu kalau hal yang non medis itu saya udah pasrah kan. Mau diapain orang lah itu. Cuman akhirnya saya sadar bahwa saya yang rugi gitu, saya sakit nggak bisa masuk, nggak bisa masuk itu saya berangkat itu bisa, cuman di sana nggak bisa mikir, jadi saya mending pulang aja, gitu. Mending di rumah gitu. Otaknya itu difus, saya itu dilempar otaknya difus. Mau performa kerjanya itu dibuat nggak baik. Iya, padahal saya belum mampu. Nah, Saya mau tanya, pernah terpikir untuk poligami nggak sih? Enggak. Enggak. Benar. Bener. Yang nanya. Saya belajar dari itu tinggal apa ya sendiri aja bisa. Enggak ada dulunya kalau dulunya. Mas Agung dulunya agak playboy cap kapak. Saya dulu ya kuliah ya pas-pasan aja. Benar. Itu yang mau saya tunjukkan, bahwa ada sikap kita yang tidak disadari oleh diri kita. Apa ya kalau istilahnya sekarang itu perempuan HP PHP. oh iya PHP harapan palsu, Ghosting ini. ngobrol ya biasa bagimu biasa, orang belum tentu biasa. Ya itu karena ketulusan saya itu. Sombong karena ketulusan Pak Ijo tenang. Itu sudah apa itu nggak pernah muncul gitu loh ininya, apa ya, celutukannya ininya kayak gitu. Berarti baru hari ini muncul.
Ya mungkin. Iya. Yang lost gitu loh. Ya nanti insya Allah satu persatu kita 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 coba ikhtiar bersama. Iya. Nah, mudah-mudahan ya satu persatu. Aku sih pengen sehat-sehat seperti dia. Iya sih. Kerja. Saya nggak nuntut siapa ya, umpamanya ada si A si B yang saya udah biarin aja lah. Oh, rasa dipikir. Nggak. Yang penting Saya sehat. dari kemarin nggak. Pengen kerja baik-baik itu saja kan. Maksudnya kalau itu rezekinya di situ ya bekerja baik-baik gitu. Tidak ingin menyakiti dan insya Allah itu jangan disakiti gitu. Tumben kok pintar kan? Ah, iya, sebenarnya seperti itu. Cuma tadi itu jalan teman. Ini nyala kameranya ya? Nyara, nyara. Nyala kamera. Tapi mana-mana nanti. Hah? Sampai mana-mana. Terkenal. Tapi itu menjadi pesan buat mereka yang berpikir untuk praktis, pengen menghancurkan suatu rezeki orang, untuk rezeki orang, pengen menghancurkan kehidupan rumah tangga orang, bahwa Allah itu adil. Caranya Allah menyelamatkan kita itu dengan cara yang tidak terbuka, kita tidak tahu nanti iya, caranya apa. tidak terbuka dan tidak tahu. Yusuf itu ibunya Mas aku, namanya Bubianto, mantu nangis-nangis. Itu jadi ya begitu. Nah, ini namanya Bubianto, sahabat Raden Arya. Ini namanya Bubianto nih, gengnya ibu saya yang kemarin pamitnya mau ke tambak boyo, malah neng geprek pari. Menoreh. Bencet menoreh. Tapi berhubung lansia nggak jadi masuk, harus bayar 50.000. 50 pensiunan 50 nasi gudangan ya mikir gitu. Namanya tuh nasi gudangan. Mak masuk YouTube mak. Geplak pari. Jadi ya itu, ya apa namanya, itulah kita tuh nggak tahu kita itu akan seperti apa. Jadi mau diikhtiarin kapan? Saya terserah aja. Benar. Udah sungkem sama ibumu, terus Mbak Yuni juga sungkem sama ibu. Habis itu kamu hidup, ibu sungkem sama kamu dan kamu sungkem sama ibu. Kita buat perisai pelindung keluarga yang mendekat. Gitu. Tapi ini yang penting anu, saya tuh biasanya untuk YouTube yang ya kan sudah anu dengan cucu itu kadang kok pas melihat YouTube-nya Mas Arya gitu. Ya mungkin itu jawaban dari doa saya sehingga dijadikan bisa ketemu Mas Arya. Saya ngomongkan kan kalau seorang ibu dan anak itu pasti untuk pagi sehat terbebas dari segala bencana. Mungkin terus ini jawaban bagus. Salam saya, tahajud saya. Semoga nanti bisa berjodoh ya Mas Arya. Kalau saya nantinya bisa terbebas dari segala macam bencana yang entah itu berupa ketidakbaikan dari sifat mereka atau sifat anak saya, itu nantinya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa ya ajaran agama. Ya kita ikut sama-sama ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya aliyu ya maliyu ya wafi'u ya wafi'u ya qawiyu ya ghaniyu ya waliyu ya baki'u. Al-Fatihah. A'udzu billahi
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan kelancaran dalam ikhtiar ini dan sembuhkanlah segala macam jenis penyakit jasmani rohani kami yang ada pada tubuh kami yang terlihat maupun tidak terlihat. Kami mohon keridhaan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekarang biasa kita buat perisai dari Mas Agung ke Ibu dulu. Berdiri, diam sebentar. Keluarin dulu semuanya, lepas semua. Pakai dompet semuanya, ya. Kepingan, pakai kepingan nggak? Enggak. Syahadat terus. Balik. Saya, sini.
Alhamdulillah. Kasih ya enggak Mas? Oh mau, oh ibu ini mau. Sisa. Ini mencari kesempatan dalam kesempitan. Ayo maju sini. Iya. Jadi sahabat Raden Arya Pradana, ini geng ini terdiri dari Bu Suroso, Bu Bianto, Bu Kadir, terus apa nih? Juwono. Wah Bu Juwono, terus Kuponto. Bu Ponto, Khusus sih. Bu Sustantus. Iya. Oh. Ini ada katarak ini, Oh enggak. ada gejala katarak. Ini. Ada. Balik. Makanya dijaga, Iya. kolesterolnya lagi tinggi nih. Nah, amin. Iya, apa sate paragi. Demikian sahabat Raden Arya Pradana, insya Allah bermanfaat. Hari ini sambut terasi. Demikian sahabat Raden Arya Pradana, ikhtiar bersama hari ini bersama Mas Agung, Mbak Yuni dan Bu Bianto. Ada yang mau disampaikan, Mas Agung? Siapa? Terima kasih aja ini. Sama-sama. Hukumannya udah diberikan. Ending ya. Insya Allah bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Salam sehat, salam sejahtera, salam berkah dunia akhirat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.